Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinta Zani dari kelas 4D. Hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020. Dan saya akan membacakan cerita yang berjudul Satu Buah Banyak Manfaat. Di sebuah desa di India, ada seorang saudagar kaya. Walaupun ia hidup bergelimang harta, tapi ia sangat kecewa pada anaknya yang pemalas dan bodoh. Suatu hari istrinya datang menemuinya dan berkata, "Suamiku, anak kita sudah cukup dewasa untuk menikah. Ia sudah berubah sekarang. Ia tidak malas lagi. Ia juga anak yang pintar." Tapi saudagar tidak mempercayai kata-kata istrinya yang memang selalu membela anaknya. "Kau selalu membela anakmu, tapi baiklah, untuk memuaskanmu, aku akan menguji anak kita. Berikan padanya uang 1 rupiah dan suruh ia pergi ke pasar membeli 1 barang yang bisa dimakan, 1 barang yang bisa diminum, 1 barang yang bisa dikunyah, dan 1 barang yang bisa ditanam," kata saudagar. Istri saudagar segera memberikan tugas itu pada anaknya. "Bagaimana aku bisa membeli semua barang itu dengan hanya 1 rupiah?" pikir anak saudagar. Saat berjalan di pasar dengan wajah bingung, ia bertemu dengan gadis anak seorang pandai besi. "Apa yang merisaukan hatimu?" tanya si gadis. Anak saudagar pun menceritakan tugas yang diberikan ayahnya. "Ah, itu mudah, kau belikan saja semangka," kata si gadis. "Selain bisa dimakan dan dikunyah, semangka mengandung banyak air dan bijinya bisa ditanam." Anak saudagar melakukan apa yang dikatakan si gadis dan membawa semangka kepada ayahnya. Saudagar kaget dengan kecerdikan anaknya. "Sebenarnya anak perempuan pandai besi yang menyuruhku membeli semangka," kata anak saudagar. Akhirnya saudagar menikahkan anaknya dengan anak perempuan pandai besi. Sejak saat itu mereka hidup lebih bahagia. Lalu anak saudagar mau bekerja dengan keras. Pesan moral dari cerita rakyat India, satu buah banyak manfaat, adalah jadilah anak yang cerdik dan pintar. Bagaimana cara agar menjadi cerdik dan pintar? Ya, tentu saja dengan rajin dan banyak membaca. Itu saja cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang petani membawa seekor angsa pulang ke rumahnya. Esoknya, angsa itu mengeluarkan telur emas. "Angsa ajaib," kata petani. Ia segera membawa telur emas itu ke pedagang emas di pasar untuk mengetahui apakah telur itu benar-benar emas. "Ini emas murni," kata pedagang emas. Pedagang membeli emas itu dengan uang yang banyak. Sejak saat itu, angsa setiap hari mengeluarkan telur emas. Kini, petani telah memiliki selusin telur emas, tapi ia masih belum puas. "Aku akan kaya raya, tapi aku ingin angsa mengeluarkan lebih dari 1 telur emas setiap
hari agar aku cepat kaya, kata petani. Setelah angsa mengeluarkan telur emas yang banyak dalam sehari, petani masih belum puas juga. Angsa itu mengeluarkan banyak telur emas. Aku tidak akan menunggu besok. Aku ingin cepat kaya. Aku akan menyembelih angsa itu dan mengambil seluruh emas dalam tubuhnya, pikiran petani. Petani menyembelih angsa, tapi ia sangat kaget. Ia tidak menemukan satu telur emas pun dalam tubuh angsa. Kini ia hanya bisa menyesal karena serakah ia telah menyembelih angsa. Andai saja ia tidak menyembelih angsa itu, ia pasti masih bisa mendapatkan telur emas. Itulah akibat dari keserakahan. Pesan moral dari dongeng pendek dari Yunani adalah jangan jadi orang yang serakah, sabar dan bekerja keraslah untuk meraih kesuksesan. Orang yang serakah dan tidak sabar hanya akan mendapatkan kerugian. Tuhan sangat benci orang serakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Husna. Saya dari kelas 4D. Hari ini saya akan menceritakan dongeng Laba-Laba dan Lalat Filipina. Tuan Laba-Laba sangat ingin menikahi Nona Lalat. Sudah sering ia menyatakan cinta kepada Nona Lalat, tapi selalu saja ditolak. Nona Lalat tidak suka kepada Tuan Laba-Laba. Suatu hari Tuan Laba-Laba mendatangi rumah Nona Lalat. Lalat segera masuk ke rumah dan mengunci semua pintu dan jendela. Tuan Laba-Laba kecewa melihat perlakuan Nona Lalat, tapi ia tidak putus asa. Esoknya ia kembali mendatangi rumah Nona Lalat. Namun kali ini Nona Lalat sudah siap. Nona Lalat sudah siap dengan jebakan. Ia telah menyiapkan air yang mendidih. Ia sengaja membuka salah satu jendela. Saat Tuan Laba-Laba mengintip lewat jendela, ia akan menyiramkan air mendidih ke wajahnya. Nona Lalat, apakah kau di rumah?" teriak Tuan Laba-Laba, tapi tidak ada jawaban dari Nona Lalat. Nona Lalat, apakah kau di rumah?" teriak Tuan Laba-Laba lagi. Tidak ada sehutan juga. Tuan Laba-Laba melihat salah satu jendela rumah Nona Lalat terbuka. Ia bergegas ke sana untuk melihat ke dalam rumah. Saat wajahnya mendekat ke jendela, Nona Lalat segera menyiramkan air mendidih ke wajah Tuan Laba-Laba. Tuan Laba-Laba sangat marah sekali. "Aku bersumpah, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku dan keturunanku akan selalu mengejarmu. Kami tidak akan pernah memberimu kedamaian. Dengar itu." Tuan Laba-Laba menepati ancamannya. Bahkan sampai sekarang Laba-Laba sangat membenci Lalat. Pesan moral dari kumpulan cerita untuk anak-anak Laba-Laba dan Lalat adalah jika kalian tidak menyukai ajakan seseorang, tolaklah dengan cara yang baik. Jangan sampai membuat orang lain marah. Satu lagi, jangan suka menyinggung perasaan orang lain. Nah, begitu saja cerita saya tentang Laba-Laba dan Lalat Filipina. Nah, terima kasih. Masya dan beruang. Di sebuah desa
hidup seorang kakek bersama cucunya bernama Masya. Selain cantik, Masya juga anak yang cerdik. Suatu hari, seperti biasa, Masya pergi ke hutan untuk mencari jamur. Karena asyik memetik jamur, tanpa disadari, Masya tersesat. Setelah lama mencari jalan pulang, justru ia menemukan sebuah rumah bambu. Ia mendekati rumah itu. Ternyata pintunya tidak terkunci. Ia pun masuk karena lelah. Ia tertidur di dalam rumah itu. Rumah itu sebenarnya rumah seekor beruang. Saat beruang itu pulang dan menemukan Masya, ia menyeringai kegirangan. Masya kaget sekali. Saat mulai sekarang, kau harus tinggal dan memasakkan untukku. Jika kau lari, aku akan membunuhmu, ancam beruang. Masya yang cerdik tidak kehilangan akal. Selama beberapa hari ia memenuhi keinginan beruang. Ia memasak dan membersihkan rumah beruang. Tapi ia sudah punya rencana. Karena ia tidak tahu jalan pulang, ia akan membuat beruang mengantarkannya pulang. Lalu ia membuat kue dan memasukkan dalam keranjang besar. Beruang yang baik, aku ingin membawa kue ini untuk kakekku, bujuk Masya. Kau tidak boleh pergi, biar aku saja yang mengantar kuenya, kata beruang. Baiklah, tapi jangan dimakan ya kuenya, awas loh. Aku akan mengawasimu dari atas pohon. Aku akan tahu jika kamu membukanya keranjang dan memakan kuenya, kata Masya. Baiklah, aku janji. Aku akan ganti baju dulu. Tunggu sebentar, kata beruang. Saat beruang mengganti baju, Masya segera menyelinap ke dalam keranjang kue. Seusai ganti baju tanpa pikir panjang, beruang membangun keranjang dan pergi menuju desa. Di tengah jalan, beruang merasa lapar. Ia meletakkan keranjang di tanah dan akan membuka tutup keranjang untuk mengambil kuenya. Aku melihatmu, teriak Masya dari dalam keranjang. Dia pasti mengawasiku, pikir beruang yang bodoh. Beruang tidak jadi membuka keranjang kue dan melanjutkan perjalanannya ke desa. Setibanya di depan rumah Masya, seekor anjing melihat beruang dan langsung mengejarnya. Beruang meletakkan keranjang dan jalan terbirit-birit masuk ke dalam hutan. Mendengar keributan, kakek Masya pun keluar. Kemudian Masya keluar dari keranjang. Kakek segera memeluk Masya saat melihatnya keluar dari keranjang. Masya pun menceritakan caranya bisa lolos dari beruang. Anak yang pintar, puji kakek. Sejak saat itu Masya lebih berhati-hati jika mencari jamur di hutan. Pesan moral dari kumpulan cerita rakyat legenda adalah Masya dan beruang adalah jadilah anak pemberani dan cerdik. Berhati-hatilah saat berada di tempat yang asing seorang diri. Jangan sampai kamu tersesat. Jika tersesat, mintalah bantuan orang dewasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.